Mas Gibran berencana berkantor Februari 2026. Akan dibangun apartemen BSH dan Pakubono. Ini masjid di kawasan perkantoran PU dan PKP. Dekat sini dibangun Hotel Fasanta dan Hotel Jambuluwuk. Di sini dibangun Resto Pelataran. Oke, hari Selasa 16 Desember 2025 saya kembali mengunjungi kawasan inti pusat pemerintahan, dan kali ini saya akan berfokus di Jalan West Residen yang berada di kawasan hunian barat IKN, yang dimana lokasi itu akan ditempati oleh ASN kementerian yang akan pindah ke IKN pada awal 2026 nanti. Di 2026 beberapa investor swasta juga akan mulai membangun. Contohnya di belakang Rumah Sakit Kemenkes ini akan dibangun Hotel Fasanta. Nilai investasinya 1 triliun rupiah, dan tidak jauh dari Fasanta itu ada Hotel Jambuluwuk. Dan saya belok kiri ke Jalan West Residen, dan di sebelah kiri kita itu adalah lokasi pembangunan restoran Pelataran yang berdekatan dengan rumah tapak menteri. Dan di Jalan West Residen ini row 24 meter, kita lihat di kiri dan kanan sudah mulai dihampar material untuk pembangunan jalur pesepeda dan jalur pedestrian. Dan Jalan West Residen yang ini adalah salah satu akses jalan menuju Istana Wakil Presiden dan Rumah Tapak Menteri Persil 104 dan Persil 105. Dan memang ada wacana Wakil Presiden Gibran akan mulai berkantor di IKN pada Februari 2026 nanti, dan itu tentunya akan mempercepat pembangunan IKN karena beliau akan turut mengawasi pembangunan IKN tahap kedua ini, yang dimana difokuskan pada pembangunan kawasan perkantoran legislatif dan yudikatif, serta dari berbagai investor swasta yang telah melakukan groundbreaking dan penandatanganan kerjasama juga tentunya akan memulai pembangunannya pada 2026 ini, serta juga pembangunan dengan skema KPBU kerjasama pemerintah dan badan usaha juga akan dimulai pada tahun 2026 ini. Dan inilah Istana Wakil Presiden beserta kantornya yang bangunannya paling panjang di sebelah kanan. Kalau di sebelah kiri itu adalah bangunan Pas Pampres, dan di belakang bangunan Pas Pampres kita bisa lihat ada bangunan lagi yang beratap coklat. Itu adalah kediaman dari Wakil Presiden. Dan seperti kita ketahui, Mas Wapres Gibran di Jakarta membuka program Lapor Mas Wapres, dan luar biasa ada puluhan ribu aduan dari masyarakat. Tentunya program serupa akan dijalankan juga di IKN, sehingga masyarakat bisa berkunjung ke kantor Wakil Presiden nantinya. Dan saya sering melihat kegiatan beliau di medsos, menerima audiensi baik itu dari organisasi, kelembagaan, sampai masyarakat, dan menerima mereka secara terbuka di Istana Wakil Presiden yang ada di Jakarta. Dan tentunya program serupa juga akan dilakukan di IKN, dan tentu akan lebih banyak orang yang penasaran dengan Istana Wakil Presiden. Pastinya kunjungan ke Istana Wakil Presiden yang ada di IKN ini akan lebih banyak lagi. Sempat ada rencana juga pada 17 Desember besok bahwa Presiden Prabowo akan mengunjungi kota Balikpapan untuk meresmikan kilang terbesar di Indonesia saat ini yang berada di kota Balikpapan. Dan tidak menutup kemungkinan serta setelah dari Balikpapan beliau pasti akan mengunjungi IKN. Tapi kegiatan itu dibatalkan dan beliau lebih memilih memfokuskan untuk pemulihan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Dan dari jalan tadi saya belok kiri, ini juga adalah Jalan West Residen, di mana kanan dan kiri ini
akan jadi area pesepeda dan pejalan kaki. Dan jalan ini row-nya 16 meter. Kalau lurus itu juga masih Jalan West Resident yang mengarah ke Puskesmas dan rusun SN1. Kalau saya belok ke sini, ini adalah sebelah kiri rusun SN4 dan sebelah kanan adalah rusun SN2. Jadi rusun SN2 ada 8 tower, rusun SN4 ada 8 tower, dan rusun SN1 ada 4 tower. Jadi jumlah rusun yang ada di kawasan hunian barat atau West Resident ini ada 20 tower rusun. Dan rusun-rusun ini akan difokuskan untuk para ASN yang akan pindah pada awal 2026 nanti, akan bertempat tinggal di rusun-rusun di kawasan hunian barat ini. Dan di kawasan hunian barat ini sudah lengkap, ada hotel Kubika, restoran kampung kecil, dan di sebelah kanan itu adalah masjid dan sekolah menengah atas. Dan di masing-masing rusun juga sudah lengkap tenan, baik itu dari makanan, laundry, tempat fitness, salon, dan lain-lain yang memenuhi kebutuhan para ASN di IKN ini. Dan Indomaret juga sudah ada 5 ya di kawasan inti pusat pemerintahan. Kokomart ada 5, Alfamart ada 1, dan sebelah kiri ini adalah SMP, dan di sebelah kiri SMP itu adalah SD. Dan di dekat sini akan ada pembangunan apartemen Pakubuwono yang dibangun oleh investor swasta. Dan di sebelah kanan saya, di sebelah Kubika dan Alfamart, itu akan dibangun apartemen BSA. Dan apartemen Pakubuwono maupun BSA itu nantinya akan bisa dibeli oleh masyarakat umum, sehingga siapapun bisa tinggal di kawasan inti pusat pemerintahan ini. Dan di dekat sini juga ada pasar modern yang akan dibuka pada tahun 2026 nanti. Dan ini adalah Jalan West Resident dengan row jalan 44 meter. Jalan ini tersambung ke Jalan Feeder District dan Sumbu Barat di depan saya, dan arah sebaliknya Jalan West Resident ini juga terhubung dengan Jalan KIPP 1B dan 1C yang memiliki row jalan 44 meter juga. Dan di simpang 4 ini, tepat di sebelah kanan posisi hook, itu ada pembangunan oleh investor swasta juga yang akan membangun kawasan perkantoran. Luasnya 3 hektar dengan nilai investasi 1,4 triliun oleh Puri Persada Lampung. Dan ini adalah Jalan Feeder District Sepaku 2, yang dimana sebelah kanan ini adalah Taman Kusuma Bangsa, Plaza Beranda Nusantara dengan area parkir dan Bukit Bendera. Kalau sebelah kiri adalah kawasan perkantoran Kemenko yang akan ditempati para ASN dari 16 kementerian, karena perkantoran Kemenko ada 16 tower. Dan di sebelah kiri Bank Indonesia itu harusnya adalah lokasi pembangunan kantor Kementerian BUMN, tapi saat ini Kementerian BUMN jadi Badan Pengaturan BUMN. Sebelah kiri perkantoran Kemenko, sebelah kanan adalah gedung Kementerian PU dan PKP. Dan di depan kita ini simpang 4, kiri adalah Jalan Feeder District Grande di depan istana. Kalau sebelah kanan ada jalan akses menuju Kementerian PU dan PKP, itu Jalan Feeder District Grande Timur yang mengarah ke Jalan Sepaku 3. Dan Jalan Sumbu Timur ini sebenarnya satu arah ya, arah yang sebaliknya, tapi ini adalah sementara saja untuk bisa dilalui 2 arah. Di sebelah kanan itu adalah gedung Kementerian Sekretariat Negara. Dan dari sini saya akan menjelajah area Plaza Legislatif, di mana sebelah gedung Kementerian Sekretariat Negara yang bersebelahan juga dengan Plaza Legislatif itu nanti rencana gedung kantor Bappenas atau Badan Perencanaan Nasional. Dan Plaza Legislatif ini merupakan ruang terbuka hijau yang terkoneksi nantinya dengan perkantoran legislatif, DPR, DPD, dan MPR RI. Jadi tinggal lurus. Kalau belok kanan ini menuju ke jalan akses Feeder District Pertahanan Keamanan.
dimana di situ akan kita jumpai rusun Pas Pampres dan gedung-gedung lainnya seperti Mabes TNI 3 Matra. Dan kalau kita lurus ini ada bundaran, dan di balik bundaran ini itu adalah lokasi perkantoran legislatif. Pernah saya spill sebelumnya, dimana akan kita jumpai ruang Plaza Demokrasi, dimana kita bisa berdemo di situ nantinya. Dan di hadapan kita saat ini terdapat papan, dan itulah lokasi pembangunan Kementerian Keuangan. Jadi dari Plaza Legislatif ini terkoneksi dengan Jalan Precinkor. Jalan Precinkor ini juga cukup luas. Selain tersambung ke Jalan Feeder District Grande Timur dan Sepaku 3, jalan ini juga tersambung sampai ke Bank Indonesia. Dari Bank Indonesia akan tersambung sampai ke rusun ASN 1 yang ada di kawasan Hunian Timur atau East Resident, yang berada di seberang Pakuwon Mall Nusantara. Dan dari rusun ASN 1 itu yang bersebelahan dengan Australian Independent School, dan juga tersambung sampai Swiss Hotel Nusantara. Dan dari Swiss Hotel Nusantara juga tersambung sampai ke rusun ASN 3 yang kini telah ditempati oleh para ASN dari Otorita IKN. Jadi luar biasa, jalan-jalan yang dibangun ini sudah terkoneksi sepenuhnya, menghubungkan satu gedung ke gedung lain, dan semua jalan ini sudah dilengkapi dengan multi utility tunnel, sehingga semua kabel akan ada di bawah tanah. Dan inilah masjid yang dibangun di kawasan Kementerian PU dan Kementerian PKP. Dan jalan kalau kita belok kanan itu tersambung dengan Jalan Feeder District Grande Timur yang tersambung ke Simpang 4, Sumbu Timur, dan Jalan Grande di depan istana. Dan saat ini kita putar balik ya, karena jalan yang tadi itu masih jalan tanah, masih dalam tahap pengerjaan dan akan dicor. Dan ini adalah jalan yang dimana saya ingat dahulu kontur tanah sangat rendah. Jadi jalan ini adalah jalan timbunan, karena dulu kalau kita mau ke istana kita lewat jalan yang ada di bawah situ. Bisa dibayangkan betapa tingginya timbunan tanah jalan ini. Dan di sebelah kanan ini adalah Direksi Kit proyek Istana Negara dan Istana Garuda. Jadi ini Direksi Kit mereka yang baru, karena sebelumnya Direksi Kit Istana Negara ada di site proyeknya, dan Direksi Kit Istana Garuda juga ada di site proyeknya yang di Bukit. Ada dua terpisah. Dan tentunya Direksi Kit proyek Istana Negara dan Istana Garuda tersebut nantinya saya prediksi akan dialihfungsikan untuk Direksi Kit pembangunan kantor legislatif, karena jaraknya dekat sekali. Sebenarnya masih banyak sekali yang ada di KIPP 1A IKN ini, sekitar 2.800-an hektar, baik itu kawasan pembangunan oleh pemerintah dengan skema KPBU, bahkan sampai ada puluhan investor swasta yang ada di KIPP 1A IKN ini. Tapi kalau saya bahas dalam satu video tidak akan cukup waktunya. Maka dari itu saya buat jadi beberapa video, dan setelah KIPP 1A IKN ini saya akan membahas KIPP 1B dan KIPP 1C IKN. Dan oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia Maju.